Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman dari kelompok A2 dan calon guru penggerak angkatan 8. Video kali ini yaitu membahas dan hasil diskusi dari ruang kolaborasi budaya positif. Ini adalah tim atau anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama dari Bapak Saiful Hikman, saya sendiri Saifur Rahman, Ibu Aprilian, dan terakhir Bu Dwi Hartanti. Tujuan diskusi kali ini yaitu untuk menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama calon guru penggerak lain dalam komunitas praktisi. Yang kedua yaitu mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ini adalah konsep inti dari hasil diskusi dalam materi modul 1.4 ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, yaitu 5 positif kontrol dan segitiga restitusi. Ini adalah hasil analisis kasus-kasus yang ada dalam diskusi kali ini, yaitu ada 4 kasus. Yang pertama yaitu kasus seorang guru dan merupakan wali kelas 8 yang bernama Ibu Santi sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan dengan guru pengganti yang bernama Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun dalam sekolah ini, sehingga ada beberapa murid yang bernama Vivi dan Natali mengetahui situasi seperti ini sehingga mereka bersikap seenaknya dan mengambil kesempatan. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah nak, tugas kan dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi pun menanyakan apakah mereka bersedia melakukan dan memperbaiki kesalahannya. Mereka sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan untuk meminta maaf. Ibu Santi menanggapi hal ini asalkan mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi. Ibu Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku yang mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi pun melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalahnya. Apakah ada gagasan? Nah, setelah memperbaiki dan berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih pun adalah penerapan keyakinan kelas, terutama untuk saling menghormati dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu bahwa Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Bapak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti, yaitu ada informasi tindak lanjutnya. Ini adalah hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama ada pertanyaan, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kami meyakini bahwa yang pertama adalah dengan cara menstabilkan identitas. Itu terlihat dari Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Itu adalah sebuah konfirmasi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin minta maaf. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat kepada Ibu Santi. Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawaban kami adalah sudah sesuai. Kenapa? Karena Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya.
Tema yang dipilih pun adalah penerapan keyakinan kelas, terutama kepada sikap dan saling menghormati, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan di sekolah. Selanjutnya adalah menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan penganggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yaitu, langkah restitusi yang pertama adalah mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok kepada teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan tersebut. Yang terakhir adalah memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka harus mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Yang terakhir adalah dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil dari Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Yaitu posisi pembuat masalah. Kenapa? Di sini terlihat jelas dari kata-kata ayolah. Pembuat masalah maksudnya di sini merasa bersalah. Dengan kata-kata ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak dikerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Karena Ibu Eni bersuara lembut tetapi membuat merasa tidak nyaman terhadap siswanya, sehingga di sini posisinya yaitu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang terakhir adalah jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi, yaitu dengan cara mendukung dan memfasilitasi tindakan restitusi yang dilakukan Ibu Santi. Kita lanjut ke kasus 2. Di sini adalah ada seorang yang bernama Sabrina, yaitu dia bangun terlambat dan terburu-buru masuk atau pergi ke sekolah, dan akhirnya di depan pintu gerbang sekolah dia menyadari bahwa sepatu yang dipakaikannya tidak berwarna hitam dan tidak tertera di peraturan sekolah. Bapak Lukman dengan memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat, Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dalam mengenakan sepatu. Pak Lukman di sini menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina pun menjawab mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Karena terburu-buru, maka dia salah memakai sepatu. Pak Lukman pun tetap bersikeras pada peraturan yang sudah berlaku. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat. Salah satu pula warna sepatunya pun salah. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna seperti sesuai peraturan. Sabrina pun meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu bahwa kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, di sini akan terlihat Sabrina menanggung walu di kelasnya. Sehingga Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepadanya Pak Lukman. Seharian Sabrina tidak berkeliling sekolah karena malu tadi tidak memakai sepatu. Ini adalah hasil analisis dari kelompok kami, yaitu dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Indikatornya adalah kenapa menggunakan kata-kata kasar yang kurang enak didengar. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak menggunakan sepatu warna sesuai peraturan. Selanjutnya adalah memberikan hukuman untuk tidak menggunakan sepatu selama seharian di sekolah. Dengan bisa mengambil contoh dari sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua adalah bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dilakukannya? Pertanyaan seperti ini apakah yang akan diajukan oleh Sabrina? Jelaskan. Yang pertama adalah apa yang kita yakini tentang kriteria sepatu yang boleh digunakan di sekolah. Yang kedua, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Selanjutnya adalah apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Hasil analisis yang ketiga adalah tentang kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan sekolah berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Bapak Lukman mengenai kasus ini? Yang itu, nilai kebajikan disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati, komitmen. Kemudian yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang konsep
restitusi sebagai segitiga restitusi untuk memecahkan masalah. Kita datang dengan kasus yang ketiga, yaitu di sini ada seorang bu guru yang namanya Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan Fajar dengan terlihat tidur-tiduran, acuh tak acuh dalam pembelajarannya. Beliau berkata, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan pun dia hanya diam terpaku, sampai memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk ke bangkunya, dan hal ini akan membuat seringkali terjadi pada Fajar seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur pun oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu, Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Hasil analisis dari kasus ketiga ini adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Di sini ada terlihat posisi kontrol ada dua macam. Yang pertama adalah posisi pembuat rasa bersalah. Indikatornya adalah menggunakan nada suara yang lembut atau lirih dengan menggunakan kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Yang kedua adalah posisi penghukum. Indikatornya adalah kalimat, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali." Kenapa seperti di sini posisi penghukum? Karena posisi penghukum itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bentuk verbal. Makanya kami berkesimpulan ini juga terdapat ada posisi penghukum. Hasil yang analisis kedua adalah membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Di sini sudah jelas kebutuhan yang diperlukan adalah kasih sayang dan merasa untuk diterima di kelasnya, serta ada kesenangan di dalam kelasnya sehingga tidak membuat bosan kepada Fajar dan kawan-kawan lainnya. Yang ketiga adalah bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Dalam menjawab kasus ini, yaitu yang pertama adalah apa yang telah kamu lakukan selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, sanksi konsekuensi apa. Yang ketiga, bertanya menggunakan suara datar dan bahasa tubuh yang formal itu untuk mencapai bertanggung jawab atas perilaku siswa yang diawasi. Hasil analisis keempat adalah apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, saya akan melakukan konfirmasi kepada siswa tentang alasan perilakunya di kelas. Yang kedua adalah melakukan diskusi dengan wali kelas, yaitu Ibu Dani, guru BK, wali kelas atau wali siswa untuk mencari akar permasalahan, serta menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Dan masuklah kita dalam kasus yang keempat, yaitu kasus terakhir dalam video kali ini. Di sini ada siswa yang bernama Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan. Tiba-tiba terlihat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, yaitu menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket pun langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain untuk lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Selanjutnya adalah Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk karena tadi sudah cooling down di awal dengan Ibu Suti. Kemudian Ibu Suti balik tanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, "Apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing ini?" Dino berpikir sejenak dan menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya lem saja apa ya Bu?"
Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Sehingga, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersedia tidak kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapinya. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Ibu. Ibu Suti pun meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam bersejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Di akhir cerita, yaitu Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda guru kembali. Hasil analisis dari kasus terakhir ini adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Suti. Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dalam kasus ini sudah terlihat jelas, yaitu yang telah dipraktikkan adalah posisi manajer. Hal tersebut dapat disimpulkan dari cara Ibu Suti mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid untuk menemukan solusi masalahnya. Hasil analisis yang kedua, yaitu dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan dengan menanyakan apakah yang akan dilakukan untuk menghentikan 3 kancing Anto yang terlepas. Yang kedua adalah Anto dikuatkan dengan pertanyaan Ibu Suti, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga adalah hasil analisis, yaitu kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut. Jelaskan, yaitu tanggung jawab, menerima konsekuensi, dan keterampilan menyelesaikan masalah. Tibalah dalam question time, yaitu di sini kelompok kami menerima tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Dan di sini terdapat satu pertanyaan yang dilontarkan dari Bapak Sulasti, yaitu menyoroti kasus nomor 2, yaitu di mana sekolah sering ada kasus yang dihukum di sekolah, bahkan ada sampai hukuman fisik. Pihak sekolah pun bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana menanggapi guru dalam posisi kontrol penghukum? Saya di sini menjawab, yaitu membuat terutama kesepakatan terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena dengan kesepakatan di awal ini sehingga siswa akan tahu apa yang akan harus dilakukan, sehingga bisa menyesali dari perbuatannya itu dan memperbaiki ke depannya. Pak Saiful Hikman pun menambahkan, yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada di sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sosialisasi bisa kepada semua kalangan dan semua atau seluruh warga stakeholder yang ada di sekolah serta orang tua siswa tersebut. Tibalah dalam kesimpulan dalam video kali ini, yaitu ada tambahan dari instruktur Bapak Heri, yaitu dengan motivasi intrinsik itu akan menciptakan suatu restitusi yang akan berakhir pada nilai kebajikan dan ada pada murid tersebut. Tentunya akan ada penyelesaian masalah berbasis kekuatan yang dimiliki. Itu ada beberapa macam cara. Yang pertama yaitu menstabilkan suasana dengan kondisi untuk mencapai otak luhur dalam keberpihakan posisi kepada murid. Contohnya yaitu, nah yang kamu lakukan itu tidak hanya kamu, Bapak juga pernah mengalami posisi seperti itu. Yang kedua adalah memfasilitasi kebutuhan. Nah, menurutmu kalau kasus ini harus seperti apa untuk diselesaikan? Impianmu apa? Nah, di sini di pertama itu harus menstabilkan kondisi si anak tersebut untuk cooling down, dan sehingga sudah tenang bisa kita tambahkan dengan berbagai macam pernyataan-pernyataan untuk mengarah ke perbaikan. Selanjutnya adalah dengan step atau tahapan restitusi atau konstitusi yang ada, yaitu membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Berawal dengan melibatkan seluruh elemen untuk membuat anak menyadari atau menyesali serta untuk memperbaiki perbuatannya agar mendapat jati dirinya yang bergeser ke arah meyakini. Tentunya ini semua butuh waktu yang tidak singkat. Sebagai guru, harus selalu mengupgrade atau kualitas restitusi dan jam terbang untuk menghadapi berbagai masalah agar tidak terulang lagi. Ini adalah dokumentasi kegiatan dalam diskusi kami, yaitu tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.